Sejauh itu, ada banyak cara mudah untuk menjebaknya. Ini terasa persis seperti kejadian di dalam novel. Edith pun membuka buku hariannya. Lihat, cara penulisan huruf Q di sini benar-benar berbeda dengan bukti ini. Ini adalah dokumen yang dipalsukan dengan hati-hati. Tolong tangkap tikus licik itu. Sang Duke mulai menerima argumennya. Saat itu juga, Lise dipanggil masuk juga. Sang Duke bertanya pada Lise siapa lagi yang tahu cara memakai tabel itu. Lise awalnya menyebut Sang Duchess, lalu Cliff dan Kilian, sambil bersikeras tidak ada orang lain lagi. Dia juga menambahkan kalau dia tidak begitu paham cara kerja tabel tersebut. Sang Duke mengonfirmasi, jadi, selain Edith, hanya anggota keluarga kita yang tahu. Itu benar. Edith menatap Lise dengan kaget. Padahal dia jelas-jelas sudah mengajarinya sebelumnya. Malam itu, dia pergi sendirian ke kamar pemeran utama pria kedua. Dia menciumnya dengan lembut saat pria itu tertidur. Dia menunggu Kilian bangun, menatapnya dengan rasa jijik, lalu mengusirnya, persis seperti di novel aslinya. Dengan begitu semuanya akan berakhir. Dia tidak perlu lagi berjuang dengan perasaannya. Tapi Kilian malah bangun dan mencengkeramnya dengan kasar. Apa? Apa nafsumu sudah begitu liar sampai-sampai kamu tidak bisa lagi berpura-pura? Dia mundur dengan panik. Bukan begitu. Tapi Kilian menariknya mendekat dan menindihnya. Mata Edith terbelalak. Seharusnya ceritanya tidak begini. Dia selalu tahu kalau pernikahan mereka dipaksakan dan Kilian membencinya. Tapi cara pria itu menatapnya terkadang terasa seolah dia peduli. Tunjukkan sisi menggodamu itu, rubah kecil dari keluarga Raihoff. Mungkin dengan begitu, aku benar-benar bisa merasakan sesuatu padamu. Tunggu, kalau yang di sini itu Lise, apa kamu bakal merasakan hal yang sama? Kilian tertegun. Dia sadar kalau yang dimaksud Edith adalah Lise, meski pernikahan mereka cuma status politik belaka, dia tidak menyangka kalau Edith sama sekali tidak punya harapan pada dirinya. Itu bukan pertanyaan yang pantas kamu ajukan padaku. Duchess, kamulah yang begitu percaya diri bisa menggodaku. Kalau tidak, kenapa kamu menyelinap ke kamarku tengah malam begini? Setelah itu, dia menciumnya. Untuk sejenak, mereka terasa seperti sepasang kekasih. Kamu selalu mencuri pandang padaku. Sekarang, lihatlah sepuasmu. Lalu dia melihat buku harian Edith yang terbuka karena terjatuh. Edith ingin menjelaskan, tapi rasa hangat yang asing di kulitnya membuat kata-katanya tertahan. Kilian pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Entah kenapa, wajah malu dan bingung Edith terlihat sangat menggemaskan sampai-sampai dia merasa sudah gila. Saat aku terbangun, sinar matahari sudah membanjiri ruangan. Itu benar-benar terjadi. Kilian menyuruh pelayan menyiapkan air mandi. Saat dia masih linglung, Kilian menggendongnya, lengkap dengan selimutnya. Dia mencoba protes dan bilang bisa jalan sendiri, tapi Kilian membawanya langsung ke kamar mandi. Kalau airnya terlalu panas, bilang ya, pas, kok. Saat malam, pernikahan kita, kamu juga mandi sendirian. Sepertinya kamu memang suka berendam di bak mandi. Dia tersipu malu dan tergagap. Iya, benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun semalam dia melakukannya karena terbawa suasana, harusnya pagi ini dia menyesal. Di novel aslinya, Kilian tidak pernah goyah, sesering apapun Edith mencoba menggodanya. Tapi sekarang, dia malah menciumnya. Lebih dulu. Apa ini rasa kasihan? Atau mungkin dia pikir Lise sudah jatuh cinta pada Cliff, dan karena merasa tidak punya harapan, dia memilih Edith sebagai gantinya. Sulit dipercaya. Pria itu sekarang menatapnya dengan lembut, bahkan meminta maaf dan menyuruhnya istirahat dengan baik. Dibandingkan dengan sikap dinginnya saat pernikahan, dia terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Sial, dia tidak boleh terus-terusan memikirkan ini. Dia harus fokus dan berpikir jernih. Setelah kejadian semalam, dia sekali lagi masuk ke ruang sistem yang aneh itu. Suara mekanis yang dingin bergema. Anda telah memenuhi syarat pengecualian tahap 1. Karena adanya anomali, otoritas penulis telah dikurangi. Dia segera bertanya, apa itu syarat pengecualian tahap 1? Setelah hening sejenak, kali ini sistem benar-benar menjawabnya. Saat dia bertanya apa sebenarnya syarat tahap 1 itu, sistem menjawab, mengikuti jalur kegagalan Edith dalam cerita aslinya.
Itu berarti jika dia terus menghindari alur cerita aslinya, dia akan menjadi edit ke-14 yang mati. Pikiran itu membuatnya merinding. Setiap transmigran yang tahu alur cerita sebuah novel pasti akan mencoba segala cara untuk menghindari nasib asli mereka. Tapi, itu bukan satu-satunya hal yang aneh. Sistem itu juga menambahkan, karena kamu sudah memenuhi syarat tahap 1, otoritas penulis pun telah berkurang. Itu berarti memang ada kekuatan pengatur di dunia ini, semacam entitas yang memegang kendali, tapi sebenarnya apa itu? Informasi yang dia punya terlalu samar, sama sekali nggak cukup, dan bagian mana dari otoritas itu yang sudah berkurang. Sejak awal, seberapa besar kendali yang sebenarnya dimiliki si penulis atas alur cerita, karakter, dan jalannya kisah ini. Tetap saja, sekarang dia memahami satu hal dengan pasti, cerita aslinya bisa diubah. Di mata Kilian, Edith bukan lagi satu-satunya. Pria itu mungkin saja akan menjadi sekutunya, dia nggak akan menyerah semudah itu lagi. Alih-alih tetap pasif, dia akan mengambil inisiatif, dimulai dari sang Duchess, sosok yang tampaknya punya kasih sayang tulus padanya. Benar saja, kata-kata pertama Duchess penuh dengan kekhawatiran akan kesehatannya. Maaf sudah membuat ibu khawatir, jawab Edith lembut. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Adipati dan Duchess baru saja mengunjungi istana kerajaan. Kemungkinan besar untuk membahas konflik antara Grand Duke Langston dan keluarga Rigov. Sikap Adipati akhir-akhir ini tidak seperti biasanya. Duchess mendesah bahwa suaminya menyalahkan diri sendiri karena sudah terlalu menekannya. Setelah bertahun-tahun berperang, nadanya bisa terdengar lebih kasar dari yang dimaksudkan, lebih kasar. Pikir Edith pahit, dia nggak pernah tuh kasar pada Lise. Namun, dia tetap tenang dan meminta Duchess untuk memberitahu Adipati bahwa dia baik-baik saja. Duchess tampak jauh lebih lega mendengar itu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Duchess bertanya jika dia merasa tidak nyaman, dia tidak perlu terus membantunya. Edith tahu betul. Jika dia berhenti sekarang, itu hanya akan memperkuat rumor bahwa dia telah mengkhianati kediaman Adipati. Dia tidak boleh mundur. Jika ibu tidak keberatan, katanya hati-hati, saya ingin tetap bekerja untuk keluarga Adipati. Tapi kalau keadaan terus seperti sebelumnya, saya mungkin akan difitnah lagi. Bisakah ibu menugaskan seseorang yang ibu percayai secara pribadi untuk mengawasi pekerjaan saya? Maksudmu, kamu ingin lingkungan kerja yang bebas dari kesalahpahaman? Duchess tersenyum. Kebetulan sekali, Lin baru saja menyebutkan bahwa dia butuh asisten. Meskipun Lin terlibat dalam insiden dokumen yang bocor itu, dia bukan benar-benar bagian dari keluarga Ludovice, meskipun dia yang menyiapkan laporan palsu itu. Tetap saja, selain Anna, dia adalah satu dari sedikit orang di mansion ini yang memperlakukannya tanpa prasangka. Dengan pemikiran itu, dia langsung setuju. Seperti apa ya ekspresinya waktu itu, tapi saat dia benar-benar melihat Lian. Dia menyadari tidak ada gunanya mengingat-ingat, karena sejak awal pria itu memang tidak punya ekspresi sama sekali. Anda sudah datang, katanya datar. Saya harus mulai dari mana? Tanya Edith. Tolong urutkan kwitansi-kwitansi ini berdasarkan tahun, jawabnya. Kenapa kwitansinya berantakan sekali? Orang yang bekerja di sini sebelum Anda meninggalkannya seperti itu, jelas Lin jujur. Tapi saya membuatnya kesal, jadi dia melemparkan kwitansi dari beberapa tahun ke lantai sebelum melarikan diri. Edith terbelalak heran. Ini kan catatan keluarga Ludovic. Tentu saja, katanya tenang, dia tidak lolos dari hukuman setelah itu. Kemudian Lin menatapnya dengan serius. Nona, jangan berharap saya akan bersikap baik pada Anda. Kalau Anda mengharapkan kehangatan, Anda mungkin akan menyesal. Oh ya? Edith tersenyum tipis. Kalau begitu, saya akan langsung bekerja. Sudah lama sekali dia tidak merasakan ketenangan seperti ini. Goresan lembut penanya dan gemerisi kertas menyatu dengan cahaya sore yang hangat. Sebuah harmoni damai yang langka. Batu kecil memecah fokusnya, waktu kerja rupanya sudah selesai. Dia bahkan tidak menyadari betapa cepat waktu berlalu. Dia bergegas merapikan kwitansi yang sudah disortir, memberi label, dan menyerahkannya pada Lane. Terima kasih atas bantuan Anda. Andalah yang sudah bekerja keras, Nona, jawabnya datar. Di kehidupannya yang dulu, dia selalu membenci orang-orang yang terus-menerus menguliahi tentang perasaan dan empati. Seseorang seperti dia, yang terlalu bangga untuk menundukkan kepala, sering dicap dingin dan tak berperasaan, jasanya dirampas, dan harga dirinya diinjak-injak. Dengan pemikiran itu, dia berkata pada Lin,
Saya nggak butuh Anda berbaik hati pada saya. Saya cuma butuh Anda melakukan dua hal. Pertama, jadilah orang yang kompeten. Kedua, jadilah orang yang adil. Dari yang saya lihat, Anda sudah memenuhi kedua standar itu. Tolong bantu saya lagi besok. Lin memperhatikannya pergi, berdiri tak bergerak untuk beberapa saat sebelum menundukkan kepala, tenggelam dalam pikiran. Tak lama kemudian, Cliff mendekatinya. Maaf memanggilmu saat kamu sedang sibuk, aku dengar kamu ditugaskan untuk mengawasi Edith. Cliff langsung ke intinya. Katakan padaku, menurutmu dia itu orang yang seperti apa? Hatinya sudah mulai condong pada adik iparnya itu. Saat mendengar kakak laki-lakinya sedang menyelidiki, dia merasa sangat tidak nyaman. Bahkan Lin, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, tampak sangat terganggu. Bagaimana bisa Anda menyebutnya sebagai pengawasan? Suara Lin berubah dingin. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain, Nona Edith sedang membantu tugas-tugas Duchess. Anda tidak seharusnya menggunakan kata-kata seperti itu, Tuan Cliff. Kemarahannya memudar, digantikan oleh kesadaran yang aneh. Kenapa dia sampai begitu peduli tentang bagaimana orang lain membicarakan wanita itu? Memang benar saya diinstruksikan untuk memverifikasi dokumen yang dia susun. Biar nggak ada salah paham aja, ucap Lin dengan nada datar. Tapi tepatnya, Nona Edith sekarang lagi bantuin kerjaan saya. Cliff terus mendesak. Maksud gue, apa lo ngerasa ada yang aneh dari dia? Masih terlalu dini buat dipastiin, jawab Lian. Kebanyakan wanita bangsawan bakal ngerasa kerjaan kayak gini tuh ngebosenin banget, tapi dia nggak ngeluh sama sekali. Dia luar biasa dalam banyak hal. Di atas segalanya, dia punya kegigihan yang luar biasa. Kilian menyadari ekspresi Linon telah berubah sepenuhnya. Cliff mencibir. Sepertinya perempuan itu telah berusaha keras untuk menyenangkanmu. Baiklah, aku akan memanggil untukmu lagi dalam beberapa hari. Setelah Linon pergi, Lize tiba-tiba angkat bicara. Oh ampun, ini pertama kalinya aku mendengar Linon memuji seseorang seperti itu. Cliff menyeringai licik, menaklukkan Linon hanya dalam satu hari. Edith benar-benar punya trik yang hebat. Jangan bilang dia sudah merayunya. Kalau itu benar, sungguh noda bagi keluarga Ludwig. Lagi pula, itu bukan pasangan yang buruk. Tapi Linon masih belum menikah. Kehilangan orang seperti dia akan sangat disayangkan. Melihat ekspresi Kilian yang mengeras, Lize menggoda, jangan-jangan kau mulai peduli pada perempuan itu, Kilian. Dengan cepat membuang muka, membantahnya keras-keras. Tapi rasa sesak di dadanya justru semakin kencang. Nada bicara Cliff menjadi semakin sinis. Benar. Apa hati dinginmu itu bahkan luluh untuk Lize? Bagaimana mungkin kau bisa menyukai wanita seperti Edith? Meski dia seharusnya berangkat untuk perjalanannya, dia tidak sanggup membawa dirinya pergi. Kecantikan Edith berbeda dari Lize, sensual namun menawan. Membayangkan dia berduaan dengan Linon di dalam ruangan yang sama membuatnya gelisah luar biasa. Pintunya tidak terkunci. Setelah mengetuk 2 kali, pintu itu berderi terbuka dengan sendirinya. Aroma mawar yang dikenalnya tercium dari dalam. Tidak ada siapapun di sini, gumamnya, matanya tertuju pada sepasang hiasan di atas meja, jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah ini? Sebelum dia sempat melihat lebih dekat, hiasan itu tiba-tiba disingkirkan. Edith berdiri dengan gugup di depannya. Ini cuma hobi kecilku, tapi aku masih belum terlalu mahir. Ini belum siap untuk ditunjukkan kepada siapapun. Lalu, dia tiba-tiba menyadari, tunggu, sebentar. Anda tidak bisa masuk begitu saja seperti itu. Dia segera memanggil Anna untuk menyimpan boneka-boneka itu. Mereka duduk dengan canggung, keheningan menyelimuti udara. Setelah jeda yang lama, Kilian memaksa dirinya untuk bicara. Edith, bagaimana kabarmu? Saat mengucapkannya, rasa malu melandanya, terutama saat dia menyadari bahwa dia sedang duduk di tempat tidurnya. Berkat Duchess, belakangan ini aku bisa membantu wakil pengurus, namanya Linon. Apa kau mengenalnya? Kata-kata itu meluncur begitu saja sebelum dia sempat menahannya. Tentu saja, dia tahu, semua orang tahu. Linon adalah salah satu tangan kanan Duke yang paling dipercaya. Yang mengejutkan, Kilian tidak merasa terganggu, sebaliknya, dia mulai menjelaskan latar belakang Linon dengan sabar. Ayahnya telah mengabdi pada Duke selama bertahun-tahun sebelum menyerahkan wilayah kepadanya. Sekarang, Linon telah mengambil alih posisi ayahnya.
Mata Kilian melembut saat teringat kenangan lama. Saat aku masih kecil, kakakku dan aku berlatih pedang setiap hari. Linon, meski dia lebih suka buku daripada pedang, aku terkadang mengajak Linon untuk beradu tanding. Denganku, Linon tidak pernah menolak, tapi dia juga tidak pernah memulainya. Mereka seperti teman, tapi tidak sepenuhnya. Detail itu mengejutkan Edith. Linon bahkan bukan karakter dalam novel aslinya. Namun, disinilah dia, seseorang yang telah menghabiskan masa kecilnya bersama para pemeran utama. Ini membuktikan bahwa dunia ini jauh lebih rumit dan hidup daripada yang pernah digambarkan dalam buku. Tetap saja, apa dia benar-benar datang ke sini hanya untuk memberitahunya hal ini? Kau sepertinya bertanya-tanya kenapa aku datang, ucap Kilian pelan. Besok, aku akan pergi untuk memeriksa wilayah Leishen, dan aku akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Dia sebenarnya sedang mengajaknya. Jadi, maukah kau ikut denganku? Dia menawarkan itu karena dia tidak tahan untuk berpisah dengannya, tapi dia hanya tertawa menganggapnya lelucon dan menolak dengan sopan. Dia pasti sudah gila. Tahu betul. Kalau perempuan itu tidak peduli padanya, namun dia masih tetap ingin sedekat ini. Kilian meninggalkan ruangan dengan suasana hati yang suram. Sore harinya, Edith menyelesaikan pekerjaannya dan meregangkan lengannya yang pegal. Dia merasakan ada tatapan yang tertuju padanya. Linon, kenapa kau melihatku? Seperti itu, tanyanya ringan. Tidak ada apa-apa. Duchess memintamu untuk menemuinya setelah kau selesai. Setelah Edith pergi, Linon berjalan ke mejanya dan mulai membolak-balik kertas yang telah disusunnya. Yang mengejutkan, semuanya tertata dengan sempurna. Dia menyelesaikan semua pekerjaan jauh lebih cepat dari yang dia duga. Sementara itu, Duchess memanggil Edith. Karena ada bazar amal yang dijadwalkan bulan depan. Dia ingin Lizzie dan Edith berpartisipasi. Acara seperti itu adalah cara bagi para wanita bangsawan untuk menunjukkan kebajikan dan memamerkan bakat mereka. Jadi, semua orang sangat ingin ikut serta. Kemampuanku benar-benar rata-rata. Aku tidak ingin merepotkan Anda, kata Edith ragu-ragu. Tentu saja, tidak. Jangan terlalu rendah hati, jawab Duchess dengan ramah. Tapi sebagai orang modern, Edith tidak pernah pandai menyulam. Dia pernah mencoba beberapa kali sebelumnya, tapi hasilnya nihil. Saat dia baru saja akan menolak, dia melihat Duchess dan Lizzie menatapnya dengan penuh harap. Jika Nona Edith ikut juga, kata Lizzie lembut, kurasa aku akan punya keberanian untuk berpartisipasi. Ya, Edith, jangan merasa tertekan, tambah Duchess dengan hangat. Baguslah, sekarang semua jalan untuk menolak telah tertutup. Dia menghela napas dalam hati. Lagi pula, dia hanyalah karakter pendukung, dan wajar saja jika sulamannya lebih buruk daripada sulaman sang pahlawan wanita. Tapi dia tidak menyangka Lizzie akan seahli itu. Bahkan para wanita bangsawan yang paling kritis pun tidak bisa berhenti memuji karyanya. Aneh. Di novel aslinya, Lizzie itu payah banget dalam urusan menyulam. Lizzie menoleh ke arahnya dengan senyum yang ceria. Nona Edith, Anda berencana membuat apa? Aku rasa, mungkin sebuah sapu tangan, jawab Edith. Saat Edith sedang membolak-balik buku desain untuk memilih warna, Lizzie mendekat lagi. Gimana kalau yang ini, badan merah muda dengan sayap kuning? Bakal kelihatan imut banget deh. Tapi Edith sudah memilih palet warnanya sendiri. Pas dia lagi bingung gimana cara menolak dengan sopan, seseorang di dekatnya berkomentar, "Oh, pola itu mirip banget sama yang dibuat keponakanku beberapa tahun lalu, bakal terlihat menggemaskan kalau sudah jadi." Nyonya lain ikut menyahut, "Iya, aku ingat. Gimana kabar Lady Lisa sekarang? Dulu dia masih kecil banget, kan? Jadi, mereka mau bilang kalau desain ini kekanak-kanakan," pikir Edith sambil memaksakan senyum. Dasar nggak dewasa. Terima kasih sarannya ya, Lizzie, katanya dengan tenang. Tapi aku pilih yang ini karena mengingatkanku pada Kilian, sang. Duchess mendekat, merasa terhibur. Warna mata Kilian memang indah, Edith tersenyum. Itu karena matanya punya warna yang sama dengan milik Duke, kan? Kamu ini ada-ada saja, sayang. Sang Duchess terkekeh. Bangsawan wanita yang tadi mengejeknya langsung pura-pura tertawa untuk mencairkan suasana. Iya ya, pengantin baru memang manis sekali. Sementara itu, Kilian sudah sampai di wilayah Leize, tempat yang suatu hari nanti akan jadi rumah mereka.
Meski jauh dari ibu kota, tempat itu punya potensi besar untuk berkembang. Kastilnya sudah terawat dengan baik selama bertahun-tahun. Selain interiornya yang agak polos, kondisinya ternyata lebih bagus dari dugaannya. Tetap saja, dia membatin, Edith tumbuh besar dikelilingi kemewahan di keluarga Rigelhoff, jadi dia nggak bakal suka tempat sesederhana ini. Dia memutuskan kalau nanti dia kembali, dia bakal mencari pengrajin terbaik buat merombaknya. Dia bertanya pada ayahnya, seberapa dingin di sini saat musim dingin. Sedikit, lebih dingin dari ibu kota, jawab sang duke. Suhu sebenarnya bukan masalah, tapi salju tebalnya. Namun, wilayah ini nggak pernah sampai terisolasi gara-gara itu. Melihat putranya tampak bisa menerima, sang duke tersenyum. Tipis. Sepertinya kamu puas dengan tempat ini. Iya, jawab Kilian. Ada banyak anak muda di sini, kalau kita membangun jalan membelah pegunungan, wilayah ini suatu saat bisa jadi pusat perdagangan utama di kerajaan. Tapi bukan. Itu yang ingin ditanyakan sang duke. Maksud ayah, apa kamu benar-benar puas cuma dengan ini? Untuk pertama kalinya, ekspresi Kilian yang biasanya datar mulai goyah. Dan kalau aku bilang gak puas, tanyanya pelan, apa itu bakal memberiku lebih banyak tanah atau gelar yang lebih tinggi? Atau ayah bakal memberikan posisi kakak padaku, menjadikanku ahli warismu? Suaranya berubah jadi tawa pahit. Di titik ini, apa gunanya bertanya? Meski dia sudah melakukan segala hal yang ayahnya minta, dia tetap saja ditolak untuk satu-satunya hal yang benar-benar dia inginkan. Akhirnya, semua itu, kepatuhan dan ambisinya, terasa seperti ilusi yang gak berarti. Dia menatap ayahnya, nadanya mendingin sampai ke tahap masa bodoh. Apa yang mungkin membuatku nggak puas? Tatapan itu, begitu tenang tapi kosong, membuat dada sang duke sesak karena gelisah. Nggak perlu khawatir, tambah Kilian dengan senyum lembut, kembali ke perannya sebagai putra yang patuh. Kalau ayah memberiku gelarnya, aku akan segera mulai mengelola wilayah ini. Dia lalu membahas masa depan tanah itu dengan ayahnya seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Nggak lama kemudian, bazar amal pun dimulai. Lize menggandeng tangan Edith dengan semangat. Lihat, aku rasa karya kita dipajang di sebelah sana. Edith mengikuti arah pandangannya dan melihat sapu tangan yang dia sulam sendiri. Ana bahkan bilang kalau hasilnya bagus. Pasti cuma bohong demi kebaikan. Pita-pita di meja itu menandakan barang yang sudah dipesan orang. Cliff pasti bakal beli karya Lize, pikir Edith. Kalau gitu, gumamnya dengan senyum licik. Mari kita beri dia kesempatan. Dia menarik pelan Lize ke stan lain, dan sesuai dugaan, Cliff langsung berjalan ke tempat mereka tadi berada. Tapi mereka belum jauh saat sebuah suara melengking terdengar. Anak haram rendahan kayak dia. Beraninya muncul di sini, cibir seorang bangsawan wanita di dekatnya. Putrinya pura-pura menegur ibunya. Ibu, jaga ucapanmu. Duke dan Duchess kan sangat menyayangi Nona Lize, lalu menambahkan dengan nada mengejek, mungkin mereka memeliharanya sebagai hewan piaraan. Nggak peduli di dunia manapun, pikir Edith dingin, selalu ada orang yang cukup nggak tahu malu buat bergosip di depan umum. Dia nggak bisa menahan diri, lagi. Lize, katanya keras-keras, nadanya penuh dengan penghinaan. Aku benar-benar nggak paham sama yang namanya masyarakat kelas atas. Zaman sekarang. Sambil mengangkat dagu, dia mencibir. Sekelompok orang udik berani-beraninya menceramahi orang lain. Jujur saja, dari pelosok mana sih kalian ini merangkak keluar? Ekspresi wanita bangsawan itu langsung berubah kesal. Nona Edith Rigelhoff, kalau Anda bahkan nggak mengenali Countess Brin, mungkin Anda harus berkaca pada didikan dan kesadaran sosial Anda sendiri. Kalianlah yang harusnya introspeksi, balas Edith dingin. Sudah cukup lama sejak aku mengganti nama belakangku kan? Mungkin timbang dulu harga diri kalian sebelum menghakimi orang lain. Wajah wanita itu menggelap. Aku sudah lama dengar keluarga Duke mengambil menantu yang paling nggak menyenangkan. Dia mencibir. Aku nggak nyangka kamu bakal sekasar ini. Bahkan, gadis haram itu punya harga diri yang lebih tinggi darimu. Oh, benarkah? Dia mengangkat alisnya. Lalu kenapa kau masih dipaksa untuk membungkuk pada wanita rendahan yang sangat kau benci itu? Kalau komentar kecilmu ini sampai ke telinga Tuan Muda Cliff, kau tahu kan apa yang akan terjadi nanti? Lawannya seketika terdiam,
Wajahnya merah padam karena murka, tapi dia terlalu malu untuk bicara. Menyedihkan, pikirnya, dan dia berani-beraninya menggonggong padaku. Lise dengan cepat menengahi mereka. Edith, aku minta maaf. Mereka itu teman-temannya Countess Sinclair. Mereka cuma bicara begitu karena aku. Jangan dipikirkan, jawab Edith dengan santai. Aku tidak punya alasan untuk merasa malu. Biarkan saja mereka bicara. Itu tidak akan mengubah kenyataan. Meski begitu, dia menyadari kalau beberapa orang mulai memperlakukan Lise dengan baik. Alur ceritanya sudah sampai pada apa yang di novel aslinya disebut fase 4, titik di mana pendapat orang-orang terbagi tajam antara suka atau benci. Saat duduk sendirian, Edith mulai merasa bosan. Dia tidak menyangka Kilian akan kembali secepat ini. Saat dia muncul, Lise langsung berlari ke arahnya dengan mata yang berbinar-binar. Edith mematung. Haruskah dia pergi menyapanya? Kalau tidak, dia akan terlihat dingin. Tapi kalau dia menyapa, apa Kilian akan mengabaikannya? Lalu tatapan Kilian menemukannya. Tanpa ragu, dia berjalan, lurus ke arahnya. Jantung Edith berdegup kencang. Kau sudah kembali secepat ini? Dia berhasil bertanya, hampir saja keceplosan bilang, aku merindukanmu. Kilian hanya menatapnya dalam diam, tatapan matanya sulit dibaca. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Edith, dengan suara pelan yang hampir tidak stabil. Kilian tiba-tiba tersenyum, nadanya begitu lembut hingga membuat hati Edith berdebar. Edith, aku sudah pulang. Tidak ada yang terjadi kan selama aku pergi? Apa yang mungkin terjadi? Aku cuma merasa sedikit bosan. Bosan? Jangan bilang itu karena aku tidak ada di sini. Kau percaya diri sekali ya? Balas Edith dengan senyum menyindir. Candaannya itu mencairkan ketegangan di antara mereka. Sebenarnya, akhir-akhir ini aku sedang latihan menyulam. Sudah kuduga. Begitu. Hei, apa maksudnya itu? Sebelum dia bisa berdebat lebih jauh, tiba-tiba ada perasaan mendesak yang muncul. Bagus, pikirnya, itulah akibatnya karena minum terlalu banyak teh tadi. Dia berpamitan dan bergegas menuju toilet, tapi saat dia baru saja melangkah keluar, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dari sudut ruangan. Dia mematung, lalu menatap wajah yang terasa akrab tapi juga penuh amarah. Kakaknya, matanya sudah terlihat sangat dingin. Sudah lupa dengan suaraku secepat itu, dia menggeram. Kau menulis surat pada kami, menyuruh kami menyerah dan berhenti mengincar keluarga Ludwig, tapi kau malah mengirim dokumen palsu tepat setelahnya. Apa kau sedang diawasi atau kau memang sudah mengkhianati kami? Tidak, jawab Edith dengan tegas. Surat itu adalah niatku yang sebenarnya. Dan dokumen palsu itu, sebaiknya kau tanya dari mana kau benar-benar mendapatkannya karena aku tidak pernah mengirimnya. Sementara itu, Kilian masih menunggu di bazar. Dia tadi bilang, aku akan segera kembali, tapi setengah hari sudah berlalu. Apa mungkin, semua orang yang memuja-muja Lise membuatnya kesal? Dia bertanya-tanya sambil memindai kerumunan, rasa cemas mulai menyesakkan dadanya. Tapi Edith baru saja membela Lise. Kilian tahu Edith tidak peduli dengan pendapat orang lain, tapi apa dia benar-benar bisa mengabaikan semua gosip itu? Dia, tanpa sengaja menyenggol jusnya hingga tumpah dan berdiri. Seorang gadis yang sedang mengobrol dengan Lise menyapanya. Tuan Kilian, kau di sini juga. Seorang wanita di sampingnya juga ikut tersenyum. Kilian tidak berhenti. Maaf, minumanku tumpah, aku mau cuci tangan dulu. Dia sampai di dekat toilet dan melihat Edith. Dia sedang bicara dengan seorang pria. Kilian tidak bisa mendengar mereka, tapi kelihatannya tidak menyenangkan. Pria itu segera pergi. Edith tampak lelah. Apa yang mereka bicarakan? Saat berbelok di sudut, Edith melihatnya. Kau lama sekali. Aku cuma sedang melihat-lihat sekitar kediaman ini. Edith bicara dengan tenang, tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak datang ke sini untuk menemuiku, kan? Apa itu akan membuatmu senang? Seseorang peduli kalau aku pergi, bukankah itu harusnya membuatku senang? Tapi, ekspresinya sama sekali tidak sesuai dengan kata-katanya. Saat mereka kembali, acara penjualan amal sudah berakhir. Sapu tangan Sulaman, Edith sudah terjual, dan dia akhirnya merasa lega. Kilian merogoh saku bajunya, teringat pada apa yang ibunya katakan. Kau tahu apa warna burung di Sulaman itu?
Itu warna matamu, katanya. Dia menjahitnya sambil memikirkanmu dan menyuruhku untuk tidak memberitahumu. Bukankah itu manis? Perasaan Kilian terasa campur aduk. Dia merasa senang. Tapi suara lain di kepalanya mengatakan kalau Edith mungkin melakukannya hanya agar barang itu tidak sampai tidak terjual dan mempermalukan keluarga Ludwig. Keesokan paginya, kakak Edith tiba-tiba muncul, mengaku kalau dia mengkhawatirkan adiknya, dan membawa serta pelayan pribadi Edith. Edith bilang padaku kalau dia diperlakukan buruk di sini. Dia bahkan tidak diizinkan menghadiri pesta teh temannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan, balas Edith dengan ketus. Aku menolaknya karena aku tidak ingin menimbulkan masalah. Lihatlah adikku yang malang ini, kakaknya mencibir. Masih saja dipaksa menjaga ucapannya di rumah ini. Bodoh. Kau pikir, bersembunyi di kediaman Ludwig berarti aku tidak bisa menyentuhmu? Lalu secara tak terduga, Kilian angkat bicara. Kalau begitu, biarkan pelayannya tinggal. Karena dia sudah bersamamu sejak kecil, keluarga Kaun akan merasa tenang kalau dia tetap di sini, kan? Edith mematung. Kenapa? Kilian mengatakan ini. Dia ingin sekali menolak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa tersumbat rapat, gelombang pusing yang hebat menyerangnya. Dia tersandung ke depan dan pelayan itu dengan cepat menangkapnya. Apa Anda baik-baik saja, Nona? Katanya, dengan lembut. Lalu, tepat di telinganya, nada bicaranya berubah menjadi sangat kejam. Sudah lama tidak bertemu ya, Nonaku sayang. Melihat pelayan itu membawanya pergi, Kilian memalingkan wajahnya dengan frustrasi, rasa gelisah mulai menyelimuti dadanya. Begitu sampai di kamar, pelayan itu melepas topengnya sepenuhnya. Edith hampir saja lupa. Inilah tepatnya bagaimana semua dimulai dalam cerita aslinya. Entah itu membocorkan dokumen atau meracuni orang lain, sebagian besar dilakukan oleh pelayan ini, Sofia. Sejak kecil, dia telah menyiksa dan memukuli Edith. Dia adalah salah satu penjahat pendukung utama dalam novel ini. Jadi, seseorang memalsukan tulisan tanganmu untuk membocorkan data itu. Sofia mencibir. Yah, tidak perlu buru-buru. Dia menjambak rambut Edith dengan keras. Dasar gadis sialan, baru pergi dari rumah sebentar saja. Sekarang kau pura-pura tidak mengenalku? Apa kau benar-benar berpikir kalau kau adalah majikannya sekarang? Nona yang dulu dia didik itu kini balik menatapnya dengan tajam. Biasanya satu tamparan saja sudah cukup untuk membuat Edith gemetar. Tapi sekarang, meski dipukuli, matanya tetap tajam dan menantang. Sofia menyeringai. Terus kenapa? Siapa yang bakal menyangka kalau Nona yang sombong ini ternyata adalah putri kandung dari keluarga Rigshoff? Tulang rusuknya terasa seperti mau patah. Rasa sakitnya jauh lebih tajam dari yang dia bayangkan. Pukulan Sofia mendarat di bagian-bagian tubuh yang tidak akan meninggalkan bekas luka. Sofia menatap rendah ke arahnya. Jadi, kau benar-benar berniat mengkhianati keluargamu sendiri? Bagaimana bisa itu disebut pengkhianatan? Aku cuma bertanya, kenapa kau begitu yakin kalau Adipati Langston yang akan menang? Novel aslinya tidak pernah menjelaskan politik secara mendalam. Tapi kenyataannya, kekuasaan kaisar sangatlah kokoh dan kekuatan militer keluarga Ludwig sangat luar biasa. Langston tidak punya peluang sama sekali. Oh, dengarkan dirimu sendiri, Sofia mencibir. Sebentar lagi kaisar dan keluarga Ludwig akan hancur. Bahkan jika Langston naik tahta, apa kau pernah dengar tentang anjing pemburu yang dibuang setelah berburu? Gelar dan kemuliaan itu cuma hayalan ayahku saja. Ucapan itu membuat Sofia murka. Jaga mulut kotormu itu. Kau cuma perlu duduk manis di sana, terlihat cantik, dan bertingkah seperti boneka. Begitu kau sudah tidak berguna lagi, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Baron Rigshoff pernah memerintahkannya. Jika Edith kehilangan nilainya, dia harus segera dihabisi. Sejak Sofia masuk ke kediaman itu, Edith kehilangan semua kebebasannya. Dipukuli, dibiarkan lapar, dan dikurung, Sofia mencoba menghancurkannya, tapi rasa sakit atau ancaman apapun tidak ada yang berhasil. Kalau kau mau makan, buktikan nilaimu. Edith mencibir, kau benar-benar menganggapku seperti hewan ternak, kan? Bahkan seekor anjing yang dipukuli pun akan berhenti patuh setelah merasakan terlalu banyak sakit. Setiap kali Edith menunjukkan perlawanan sekecil apapun pada Sofia, itu hanya berujung pada pukulan yang lebih kejam. Satu-satunya saat dia merasa lega adalah jam-jam yang dia habiskan bekerja di bawah lian. Dia sangat lapar sampai-sampai tanpa sadar menghabiskan semua kue kering yang ada. Merasa bersalah, dia menatap Lian,
Tapi pria itu hanya berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, aku memang tidak suka makanan manis. Apa kau mau lagi?" Dia benar-benar terlihat seperti seseorang yang bisa menahan apapun. Dan hari ini, Lian terlihat sangat tampan. Tapi tempat pengungsian kecilnya itu tidak bertahan lama. Lian harus pergi selama 1 minggu untuk urusan bisnis. Sejak dia dikurung, dia selalu makan sendirian. Tidak ada yang menyadari kondisinya, dan Kilian sudah lama tidak datang menemuinya. Kenapa dia menjadi begitu jauh? Apa dia percaya dengan apa yang dikatakan Shane? Dia tidak boleh membiarkan pikirannya kacau. Sebelum Sofia kembali, dia harus keluar sebentar untuk mencari udara segar. Begitu dia meninggalkan mansion, dia berpapasan dengan Lisa, yang mengajaknya minum teh bersama. Sofia kembali tepat pada waktunya untuk melihat mereka. Pemandangan itu mengingatkannya pada apa yang ditanyakan Tuan Muda Shane kepadanya. Cari tahu apa yang disukai Lisa dan jangan beritahu ayah. Rasa cemburu muncul di hati Sofia. Dia tidak pernah bermimpi untuk menikahi tuan muda. Tapi di matanya, Lisa hanyalah anak haram seorang pelayan. Bagaimana mungkin gadis itu pantas untuknya? Kembali ke kamarnya, Edith merasa sangat lapar sampai kepalanya pusing. Bahkan ketika dia berhasil makan sesuatu di luar, Sofia akan memaksanya untuk memuntahkannya kembali setelah itu. Dia teringat bagaimana tadi dia melamun menatap makanan dan bagaimana Kilian memberinya tatapan tidak berdaya itu. Dia merasa sangat terhina. Lalu Sofia kembali sambil membawa sepiring kue. Nona Lisa memintaku untuk membawakan ini untukmu. Kalau kau terus-menerus kelaparan, orang-orang mungkin akan mulai curiga. Makanlah sebelum aku berubah pikiran. Karena sudah sangat kelaparan, Edith tidak berpikir 2 kali. Dia mulai makan, tanpa menyadari senyum aneh yang tersungging di bibir Sofia. Beberapa saat kemudian, dia muntah darah, tubuhnya ambruk karena rasa sakit yang luar biasa. Pelayan itu tertawa ngeri saat pandangan Edith mulai kabur. Dia teringat kembali pada novelnya. Dalam cerita asli, dia tidak pernah meracuni pahlawan wanitanya. Dia dijebak seolah-olah dia meracuni dirinya. Tidak peduli apapun yang dia lakukan, ceritanya tetap mengikuti naskah terkutuk itu. Kebisingan di sekitarnya membuatnya terbangun. Sofia sedang menuduh Lisa, mengklaim kalau kue yang dia kirimkan beracun. Lisa panik, mencoba membela dirinya sendiri persis seperti adegan di dalam buku. Sambil menahan rasa sakit, Edith memaksa dirinya untuk bicara dan menghentikan Sofia. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Kilian dan Cliff ada di sana. Sofia berpura-pura khawatir, bergegas ke sisinya. Tapi matanya memberi peringatan pada Edith agar tetap diam. Edith berusaha menenangkan suaranya. "Maafkan aku, Lisa. Gara-gara aku, kau jadi salah paham. Aku cuma makan terlalu banyak tadi. Apa yang kau katakan? Kau baru saja muntah darah tadi. Mungkin aku cuma alergi buah persik," katanya dengan lemah, sambil memaksakan senyum tipis. Cliff tidak bisa percaya begitu saja. "Aku tidak tahan lagi dengan lelucon ini. Ini benar-benar konyol," geledah kamar ini sampai ke sudut-sudutnya. Edith tidak menyangka Sofia bakal sebodoh itu sampai meninggalkan botol racunnya tetap berada di dalam kamar. Cliff menyindir, "Ini sih hampir sama saja dengan menempelkan label racun dariku di botol itu." Edith pun hanya bisa terdiam, kehilangan kata-kata. "Barang itu bukan milikmu. Maksudmu, ada seseorang yang menyembunyikannya di lemarimu?" Lisa menahan Cliff. "Sudahlah, cukup. Edith masih belum sehat." Tapi Cliff menolak untuk berhenti. "Kekasihku sedang difitnah. Bagaimana mungkin aku bisa diam saja? Tunggu saja sampai penyelidikan ini selesai. Aku ingin sekali mendengar bagaimana caramu membela diri nanti." Melihat wajah Sofia yang cemas, Edith mendengus sinis. "Bodoh sekali. Kau pikir kau itu pintar. Tapi nyatanya kau tidak menghasilkan apa-apa." Sofia naik pitam dan langsung menamparnya. "Kalau kau berani meremehkanku lagi, aku benar-benar akan menghabisimu." Pihak ruang kesehatan memeriksa obat itu. Ternyata itu bukan racun mematikan, tapi bisa menyebabkan pendarahan pada saluran pencernaan. Cliff langsung pergi setelah mendapatkan hasilnya. Kilian menatap ke arah dokter. Dia terlihat sangat kesakitan. "Apa ada pereda nyeri yang bisa membantunya?" Dokter menjawab, "Ada kandungan analgesik dalam obat yang saya resepkan. Tapi itu tidak akan banyak membantu. Dia sudah tidak makan selama berhari-hari. Bahkan zat yang tingkat racunnya rendah pun bisa berakibat fatal bagi kondisinya." Dokter mengira Edith sengaja melaparkan dirinya sendiri. Tapi Kilian tahu betul kalau Edith bukan tipe orang yang akan menolak makanan. Belakangan ini berat badannya turun drastis.
dan itu terasa sangat aneh. Apa dia benar-benar akan meracuni diri sendiri, padahal tahu kondisinya sangat lemah? Sebuah pikiran buruk terlintas di benak Kilian. Jika dia melakukan semua ini hanya untuk mencari perhatian, maka dia benar-benar wanita yang mengerikan. Edith dulunya adalah pusat perhatian di kalangan bangsawan, tapi sekarang semua orang mengabaikannya. Mungkin dia tidak bermaksud memfitnah Lisa. Mungkin dia hanya ingin diperhatikan. Sambil menatapnya, Kilian bergumam. Aku hanya bisa menyaksikanmu menderita. Kenapa kau masih saja meminum racun itu padahal kau sedang sangat kesakitan? Edith, yang baru saja terbangun, mendengar kata-kata terakhirnya. Jadi dia benar-benar mengira aku pelakunya. Edith membelakangi Kilian, tidak ingin melihat wajahnya. Kau sudah bangun? Tolong pergi. Edith mengira dia tidak lagi mengharapkan apapun darinya, namun dadanya tetap terasa sesak mendengar kata-kata Kilian tadi. Keesokan harinya, secara tak terduga justru Lisa lah yang membelanya. Menghadapi penyelidikan Cliff, Lisa angkat bicara. Kalau dia memang ingin memfitnahku, kenapa dia terbangun dan malah bilang kalau itu cuma salah makan? Kalian semua menyebutnya pelaku, tapi aku selalu menganggap Edith sebagai temanku. Dia benar-benar pahlawan wanita yang berhati malaikat. Edith sempat meragukan Lisa, tapi melihatnya sekarang, rasanya tidak mungkin untuk terus mencurigainya. Ingin menunjukkan rasa terima kasihnya, dia meminta saran dari Duchess dan memilihkan hadiah kecil untuk Lisa. Seminggu kemudian, setelah kekuatannya pulih, Edith bersiap untuk kembali bekerja bersama Kilian. Namun tiba-tiba, Kilian menerobos masuk ke kamar dengan wajah pucat pasi. Edith Ludwig, apa-apaan yang sudah kau lakukan? Dia mendekat dengan penuh amarah dan menuntut, katakan padaku, apa yang kau perbuat? Edith menatapnya balik dengan bingung. Kau harus memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi dulu. Lisa keracunan saat sedang menyulam dengan benang yang kau berikan padanya. Itu tidak mungkin. Pedagang itu sudah menyegelnya, dan aku langsung mengirimkannya kepada Lisa saat itu juga. Di dalam novel, kejadian Lisa keracunan memang ada, tapi sebenarnya Sofialah yang telah mengolesi jarumnya dengan racun. Untuk menghindari takdir itu, Edith sudah memilih hadiah yang berbeda dan segera menyerahkannya. Karena itulah aku bertanya, apa kau melakukan sesuatu pada benang itu, Kilian? Aku tahu kau pasti mencurigai aku. Tapi pikirkanlah baik-baik. Setelah kejadian kue waktu itu, semua mata tertuju padaku. Apa kau benar-benar mengira aku sebodoh itu? Pikiran Kilian menjadi kacau. Dia ingin sekali mempercayainya. Namun kenyataannya, Lisa keracunan gara-gara hadiah darinya. Kau mungkin berpikir aku menuduhmu secara tidak adil. Tapi sudah berapa kali hal seperti ini terjadi? Bisakah kau memberiku satu saja alasan agar aku tidak meragukanmu? Kecurigaan pria itu memberinya secercah harapan. Aku tidak ingin dicurigai lagi. Jadi, kenapa kamu tidak menugaskan seseorang saja untuk mengawasiku terus-menerus? Sofia mencoba menghentikannya. Edith meninggikan suaranya, memotong ucapan Sofia. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Melihat tekad di mata Edith, Kilian akhirnya setuju untuk membiarkan Anna tetap menjadi pelayan pribadinya. Dia tadi mengira rencananya gagal. Jika itu sampai terjadi, Sofia pasti akan memukulinya sampai setengah mati lagi. Dia menolak untuk hidup seperti itu lagi. Setelah mengatur urusan para pelayan, Kilian memberitahunya perkembangan situasi. Pedagang sulaman itu telah ditangkap dan bukan lagi menjadi tersangka. Benang itu ternyata telah disentuh oleh orang lain. Kilian, mungkin ini terdengar seperti alasan, tapi aku benar-benar berpikir ada seseorang yang menjadikanku kambing hitam untuk menyakiti Lisa. Mereka bisa menjatuhkan kami berdua sekaligus. Itu namanya sekali pukul, dua sasaran kena. Contohnya, kelompok keluarga Sinclair itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Sepertinya aku tidak cukup penting sampai ada orang yang repot-repot menjebakku. Alasanmu masuk akal, aku Kilian. Tapi aku tidak yakin apa kakak atau ayahku bakal setuju. Edith pun terkejut. Padahal baru saja pria itu meragukannya. Aku paham maksudmu. Sejujurnya aku lebih peduli pada apa yang dipikirkan Lize. Dia tidak ingin Lize salah paham padanya setelah betapa baiknya Lize membelanya sebelumnya. Kau tidak membenci Lize? Tanya Kilian dengan heran. Kenapa aku harus benci? Apa karena semua orang memujinya dan mengabaikanku? Dia tersenyum tipis. Kilian, kau salah menilaiku jika kau menganggapku seorang wanita bodoh. Kau benar-benar berpikir aku akan cemburu pada hal sesepele itu? Dia tidak pernah menyangka akan mengatakan hal seperti itu dalam
hidupnya. Tiba-tiba, Kilian menariknya ke dalam pelukannya. Sebelum dia sempat bereaksi, bibir pria itu sudah mendarat di bibirnya. Itu membingungkan dan tidak terduga, tapi dia tidak menolaknya. Tetap saja, kenapa Kilian melakukan ini? Saat mereka akhirnya saling melepaskan, dia melihat wajah Kilian memerah, ekspresinya kaget dan canggung. Maaf. Aku minta maaf, ucapnya terbata-bata. Dan sebelum Edith sempat menjawab, Kilian berbalik dan lari terbirit-birit keluar kamar. Beberapa hari kemudian, Anna membawa kabar. Sang Duke hanya memerintahkan pengurungannya dan mengatakan masalah itu tidak akan diungkit lagi. Edith pun terkejut. Lise masih terbaring sakit dan karakter utama pria bukanlah tipe orang yang membiarkan masalah selesai begitu saja. Seperti dugaannya, Cliff menyimpan dendam. Karena Kilian terus menghalanginya, dia tidak bisa menyentuh Edith secara langsung. Tapi ada orang lain yang bisa dia sasar. Kilian pun berdebat sengit dengan kakaknya. Kenapa kau selalu hilang akal setiap kali ini soal Lise? Kalau Edith benar-benar ingin meracuninya, kenapa dia melakukannya lewat hadiah yang dia kirim sendiri? Dan sejak insiden kue itu, dia selalu diawasi ketat, dia dan pelayannya. Tidak pernah punya kesempatan untuk mendapatkan racun. Sang Duke setuju. Setelah penyelidikan internal, fakta-fakta yang ada mendukung alasan Kilian. Akhirnya, Sang Duke memutuskan bahwa kecuali ada bukti baru, masalah ini dianggap selesai. Cliff menjadi gelisah karena adiknya terus melindungi istrinya. Dia tidak bisa menyentuh Edith secara langsung, tapi dia sama sekali tidak berniat melepaskannya begitu saja. Di dalam kereta, Edith duduk di depan Sang Duke, seluruh tubuhnya kaku karena gelisah. Sang putri telah memanggilnya melalui Sang Duchess. Duchess mengira itu hanya rasa penasaran biasa, tapi Edith tahu dia sedang dalam masalah besar. Dalam cerita aslinya, Putri Catherine digambarkan sebagai orang eksentrik yang berbahaya, liar dan tidak terkendali seperti kuda lepas. Meski begitu, dia sangat mandiri dan bebas. Edith sebenarnya menyukai karakter itu. Cinta pertama Catherine adalah Cliff. Rasa cemburunya pada Lise akhirnya luluh oleh kebaikan sang pahlawan wanita. Dengan ekspresi berat, Edith tidak menyadari tatapan waspada Sang Duke. Benar saja, sang putri menyerang lebih dulu. Sebelum disapa, Edith bahkan tidak diizinkan bicara. Jadi, kau adalah putri dari keluarga Rigelhoff. Yang mulia, sekarang saya adalah seorang Ludwig. Anggap saja begitu. Kalau aku tidak menawanimu teh, tolong maafkan aku. Lagi pula, ada rumor kalau kau juga senang meracuni orang. Jadi, inilah jebakan yang disiapkan Cliff untuknya. Saya tidak pernah meracuni siapapun. Tapi ya, saya akui saya pernah membuat beberapa pilihan bodoh di masa lalu. Jika rumor itu menyebabkan kesalahpahaman, saya tidak bisa menyalahkan Anda. Jadi kau paham. Pernikahan ini hanya terjadi karena keluargamu berulah. Aku akan mengakhiri permainan kotor ini. Satu-satunya yang benar-benar menderita adalah Kilian. Itu adalah keputusan keluarga saya. Saya sudah lama meninggalkan mereka, tapi saya tetap merasa bersalah. Lidah paling fasih di masyarakat kelas atas. Kau bicara dengan sangat manis. Bagimu aku pasti terlihat konyol, kan? Sama sekali tidak, Yang Mulia. Saya sangat menghormati Anda. Di bab-bab akhir cerita aslinya, sang putri akhirnya tersadar. Setelah pemberontakan dipadamkan, Catherine, yang dibujuk oleh sang pahlawan wanita, memakai gaunnya kembali dan kembali ke masyarakat sebagai wanita bangsawan biasa. Tapi bagi Edith, sosok Catherine yang tidak peduli pada pendapat orang lain, yang teguh pada apa yang dia yakini benar, dan mengejar kebebasan, jauh lebih menarik. Seperti yang Anda katakan, Yang Mulia, saya hanya berharap Anda tidak akan goyah oleh gosip bangsawan lain, dan akan menilaiku dengan adil dengan mata kepala Anda sendiri. Baru setelah pergi dia menyadari bahwa dia telah mengutarakan segalanya dari lubuk hatinya. Dia benar-benar harus memperbaiki kebiasaan kehilangan penilaian saat melihat orang cantik. Di jalan menuju kantor Kilian, dia disergap dan diseret dengan kasar oleh Sofia. Sofia mengancam, ini kesempatan terakhirmu. Curi catatan pajak kediaman Duke. Jika kau mengkhianati tuan kami lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yang mengejutkan Edith, Sofia percaya bahwa dialah yang meracuni Lise. Ini kesempatan terakhirmu. Tuanku sudah mengizinkanku untuk menyingkirkanmu. Apa kau tidak takut ketahuan kalau kau membunuhku? Sofia mencibir. Jangan khawatir.
Aku akan membuat semua orang percaya kalau ini perbuatan keluarga Ludwig, dan jangan pernah berpikir untuk membongkar rahasia ini. Kau pikir aku tidak tahu kenapa kau tidak pernah berani? Edith tidak bisa membongkarnya karena dia terikat oleh alur cerita aslinya. Tapi Sofia mengungkapkan kenyataan yang lebih kejam. Dibuang itu hanya masalah waktu. Begitu Kilian tahu kau bukanlah apa-apa. Selain kartu buangan, apa kau pikir dia akan membiarkanmu hidup? Edith pun terdiam. Selama ini dia menghindari kenyataan itu, bahkan tanpa kekangan cerita aslinya. Mungkinkah Kilian benar-benar bisa peduli pada seseorang seperti dirinya? Apa dia benar-benar menceritakan semuanya pada Kilian? Kamu tahu kan seberapa mengerikannya tuanku itu? Kamu sudah lihat sendiri apa yang terjadi pada mereka yang berani menentangnya. Kalau kamu menyerahkan dokumen pajak itu diam-diam, mungkin aku akan bantu bicara baik-baik untukmu. Dia mencibir, mau, aku beritahu sebuah ramalan? Tak peduli seberapa keras kamu berjuang, keluarga Ludovac akan menghabisi kalian semua, termasuk kakak yang katanya sangat kamu cintai itu. Suara ketukan terdengar. Lion mendongak. Ternyata itu Edith. Maaf mengganggu. Sepertinya aku agak terlambat. Karena insiden peracunan itu, dia pikir Lion akan membencinya. Tapi ternyata, Lion memperlakukannya seperti biasa. Meski cuma urusan pekerjaan, ketenangan itu terasa seperti kemewahan yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia menyerahkan dokumen yang sudah dirapikan kepada Lion. Lion tiba-tiba bicara, aku sudah memperhatikannya sejak lama. Anda bekerja dengan sangat fokus dan efisiensi yang luar biasa. Edith terlihat malu. Itu hanya karena pekerjaannya sederhana kok. Tidak. Kalau semua orang bekerja seperti Anda, aku tidak perlu memecat begitu banyak orang. Anda sudah sangat membantuku. Bahkan tugas sederhana pun Anda kerjakan dengan sempurna. Laporan Anda sangat detail dan rapi. Sebelum dia selesai bicara, kertas-kertas itu basah. Lion mendongak kaget. Pipi Edith sudah basah oleh air mata. Dia sepertinya baru sadar kalau dia sedang menangis. Dengan gugup, dia menutupi wajahnya. Maaf, aku hilang kendali sebentar. Tolong beri aku waktu. Lion berdiri dan dengan lembut memegang pergelangan tangannya. Anda tidak perlu memendam perasaan Anda. Kalau Anda terus memaksakan diri, suatu hari perasaan itu akan meledak. Kilian tidak menyangka saat dia datang untuk menemui Edith, dia malah melihat pemandangan ini. Apa yang mereka bicarakan? Gerakan Lion memastikan apa yang selama ini dicurigai Edith. Karakter yang tidak ada dalam cerita aslinya, ternyata tidak terikat oleh alur plotnya, jika dia bisa menjalin hubungan baik. Dengan para figuran tanpa nama ini, mungkin dia bisa mengubah nasibnya. Tapi itu tidak mudah. Kebaikan mereka saja tidak cukup untuk menyelamatkannya dari situasi sulit yang menjebaknya. Dia teringat kata-kata Sofia. Ditinggalkan itu hanya butuh waktu sekejap mata. Kilian pasti pergi menemui Lisa lagi hari ini, kan? Itu hanya pikiran sekilas, tapi kemudian Kilian muncul. Di tengah malam dengan wajah terluka dan gelisah. Pekerjaanmu sudah selesai dari tadi. Kenapa kamu tidak datang menemui aku? Apa aku mengecewakanmu waktu itu? Kilian yang dia tahu percaya kalau Edith adalah wanita jahat yang manja dan angkuh, seorang wanita penggoda yang memikat pria ke dalam jebakannya. Jadi saat dia sadar kalau dia menginginkannya, dia malah menyalahkan Edith. Dia meyakinkan dirinya sendiri kalau Edith pasti telah menyihirnya. Seperti orang bodoh, dia menantikan kehadirannya setiap hari, tapi sejak malam itu dia tidak pernah sekalipun mendatangi Kilian. Kilian harus mengakuinya, dia kalah. Dibandingkan harus jauh dari Edith, harga dirinya tidak ada. Artinya lagi, Edith jelas-jelas telah memikatnya. Tapi wanita itu terus menyangkal malam itu, bersikeras kalau itu cuma kesalahpahaman Kilian saja. Jadi Kilian mengambil kesimpulan yang salah. Apa karena aku tidak memuaskanmu malam itu? Apa itu sebabnya kamu mencari mangsa lain? Edith tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Mangsa apa? Apa kamu tidak sadar seberapa sulitnya bagi pria muda untuk menolak pesonamu? Aku dengar tuan muda keluarga Kalin pun pernah kamu permainkan, kata Kilian. Tapi jujur saja, aku mengerti. Siapa yang bisa menolak wanita secantik dan menggoda sepertimu? Kemanapun dia pergi, rumor tentang Edith selalu membuntutinya. Edith bingung. Dalam cerita aslinya, dia yang asli memang mematuhi perintah keluarga Rickhoff, tapi tidak pernah melampaui batasan moral yang nyata. Kenapa sekarang ada begitu banyak rumor tentang dirinya?
Kilian menariknya mendekat, suaranya merendah. Kamu hanya perlu menjentikan jari, dan para pria akan antre mengejarmu. Lalu dia tertegun, matanya melebar tak percaya. Kilian Ludovic sadar kalau dia sama sekali tidak tahu apa-apa soal Edith. Dia bukan wanita bodoh seperti yang digambarkan dalam rumor, bukan pula wanita licik seperti yang dituduhkan orang-orang. Dia sangat suka menikmati karya seni, menyukai masakan koki di kediaman Duke, dan seperti orang bodoh yang polos, dia bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal terkecil sekalipun. Tapi saat menghadapi bahaya, dia begitu tenang dan tak tergoyahkan. Dia membalas setiap penghinaan dengan logika dan martabat, membuktikan ketidaksalahannya berulang kali, sampai ayahnya yang keras kepala pun mulai meragukan keyakinannya sendiri. Kilian akhirnya menyadari pola yang aneh itu. Setiap kali terjadi sesuatu, semua orang seolah-olah sengaja mengincarnya. Kapan penyelidikan keluarga? Ludovic jadi begitu penuh celah? Edith tidak pernah sekalipun meminta bantuannya, dan itu membuat Kilian merasa seperti orang bodoh. Setelah malam itu, dia tidak lebih dari sekadar pria yang ditinggalkan oleh wanita itu. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak masuk akal. Namun, rumor itu terus terngiang-ngiang di benaknya. Orang-orang selalu percaya pada suara yang sesuai dengan prasangka mereka. Baru sekarang dia sadar betapa salahnya dia selama ini. Campuran bekas luka lama dan baru di tubuhnya menunjukkan kalau luka itu muncul seiring berjalannya waktu. Dia terluka separah ini, tapi tidak ada satupun pelayan yang melaporkannya. Kilian mencoba menjaga nadanya tetap tenang untuk menyembunyikan amarah yang mendidih di dalam. Siapa yang melakukan ini padamu? Edith diam saja. Kalau pelakunya adalah orang dari kediaman Ludovic, dia tidak mungkin bungkam. Diamnya Edith menjelaskan segalanya, dan amarah Kilian makin memuncak. Aku minta maaf, katanya pelan, karena sudah kehilangan kesabaran tadi. Edith memeluk selimutnya lebih erat. Tidak apa-apa. Aku tidak benar-benar membencinya. Itu pun kalau dia mau. Aku bukan tipe pria, potong Kilian, yang akan menyentuh wanita yang penuh luka lebam. Setelah pria itu pergi, Edith akhirnya tertidur lelap. Saat dia terbangun lagi, punggungnya terasa lengket. Ternyata itu adalah salep. Cuma Sofia dan Kilian yang tahu soal luka-lukanya, jadi pasti Kilianlah yang kembali saat dia tidur untuk mengobati luka-lukanya. Dan dia bahkan gak menyadarinya sama sekali, benar-benar konyol. Permisi, kata Kilian saat dia masuk ke kamar bersama beberapa pelayan. Dia melemparkan Sofia ke depan Edith, pelayan kotor yang mengaku-ngaku sedang melindungi majikannya. Berani-beraninya kau memperlakukannya seperti ini? Konyol. Seorang pelayan yang bahkan gak bisa menjalankan tugasnya, gak punya hak untuk tetap berada di sisinya. Saya sudah melayani Nona sejak kecil, protes Sofia. Sejak kecil? Alis Kilian berkerut tajam. Tentu saja, saya dilatih sebagai pelayan pribadinya sejak usia dini, karena kau sangat paham tugasmu, kata Kilian dengan dingin. Jelaskan ini. Tubuh majikanmu penuh dengan lebam. Kau nggak melaporkannya dan kau bahkan nggak mengobatinya. Gimanapun aku melihatnya, satu-satunya orang yang bisa menyebabkan luka-luka itu adalah kau. Sofia memprotes dengan lemah, tapi Nona nggak pernah bilang kalau dia terluka. Mungkin cuma goresan kecil. Luka kecil. Nada suara Kilian berubah jadi mematikan. Apa kau mau aku sendiri yang memberimu beberapa luka kecil itu? Wajah Sofia langsung pucat pasi, benar-benar membeku karena ketakutan. Edith adalah istri sahku, lanjut Kilian. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir kalau lebam itu tersembunyi di balik pakaiannya, maka itu dianggap nggak ada? Dan aku penasaran, seberapa penting sih kau bagi keluarga Rigov? Mereka sampai memohon padaku untuk mengembalikanmu tanpa luka sedikit pun. Edith tertegun. Saat itu bahkan belum tengah hari, tapi Kilian sudah menghubungi keluarga Rigov. Sambil menoleh ke arahnya, dia berkata dengan tegas. Soal pelayan itu, kali ini aku nggak akan mendengarkan saranmu. Edith membeku. Dia bisa tahu kalau Kilian sudah merasakan ada sesuatu yang nggak bisa dia ungkapkan. Kilian kemudian meminta Anna untuk menjaga Edith. Dia bilang dia sendiri yang akan mengawal Sofia ke kereta yang dikirim oleh keluarga Rigov. Putra kedua Duke mengawal sendiri seorang pelayan. Itu praktis merupakan pernyataan publik kalau pelayan itu bersalah. Untuk pertama kalinya, Anna berbicara dengan penuh emosi. Nona, bolehkah saya melihat tubuh Anda? Edith nggak menolak. Saat Anna melihat lebam-lebam itu, wajahnya yang biasanya dingin akhirnya berubah.
Suaranya bergetar. Nona, Anda terluka parah seperti ini? Kenapa Anda nggak bilang apa-apa? Rasa khawatir dan kelembutan di mata Anna anehnya sangat menenangkan hati Edith. Rasanya sungguh menyenangkan diperhatikan seperti itu. Sebagai pemeran utama pria kedua dalam cerita ini, Kilian menjadi variabel pertama yang merusak naskah aslinya. Si boneka telah mendapatkan kesadaran diri dan di bawah batasan sistem, malah jatuh cinta pada karakter antagonis yang seharusnya dia hancurkan. Karoki nggak habis pikir kenapa karakter yang dia ciptakan tiba-tiba menolak untuk patuh. Sistem mendesaknya untuk menyiapkan kondisi fase kedua. Orang lain pernah menyelesaikan fase pertama sebelumnya, tapi baru kali ini hal itu membuatnya merasa benar-benar takut. Sebagian besar pemain yang bertransmigrasi menjadi Edith berperilaku sama, menghindari rute antagonis dan memilih jalan kebaikan. Begitu mereka masuk ke kediaman Duke, mereka pasti akan tertarik pada dua bersaudara itu, dan alur ceritanya pun tetap berjalan sesuai rencana. Semuanya tetap stabil sampai insiden kebocoran file terjadi. Kemudian para pemain itu akan panik dan hancur. Hanya Edith yang ke-13 yang berbeda. Dia tetap tenang dan membuktikan kalau dia nggak bersalah. Nggak cuma itu, dia mencoba menarik hati karakter pendukung yang nggak sepenuhnya dikendalikan oleh naskah, seolah dia tahu persis siapa yang nggak bisa dikekang oleh sistem. Karoki pikir dia akan mempertahankan semangat membangkang itu selamanya. Tapi tanpa diduga, dia malah menyerah. Momen itu memenuhi kondisi fase pertama, melemahkan kendali sistem, dan Kilian akhirnya mulai terbangun sebagai dirinya sendiri. Tapi Karoki nggak khawatir sama sekali, senyum tipis terlihat di bibirnya. Permainan baru saja dimulai, dan kondisi tahap ini nggak akan semudah itu untuk diselesaikan. Sementara itu, Kilian dan Cliff sedang bertengkar hebat. Cliff menuntut penjelasan kenapa dia mengirim pelayan itu kembali. Tanpa bukti, memaksakan penyelidikan cuma akan membuat kita terlihat bersalah, jawab Kilian dengan tenang. Lagi pula, dari awal aku nggak pernah percaya pada pelayan itu. Namun, kebenaran yang sebenarnya adalah apa yang ditemukan Kilian selama penyelidikan. Edith bukanlah putri kandung keluarga Rigov, dan dia nggak bisa mengambil risiko untuk membongkar rahasia itu. Kalau identitas aslinya terungkap, pernikahan mereka akan dibatalkan. Itulah sebabnya Edith selalu memilih untuk diam. Wanita cerdas seperti dia, dipukuli dengan sangat parah tapi tetap nggak bicara apa-apa. Tunggu, dia pernah memintanya untuk mengirim pelayan lain untuk mengawasinya. Apa aku dimanfaatkan lagi? Pikir Kilian dengan muram. Kilian, apa yang kau pikirkan? Suara Cliff memotong lamunannya dengan tajam. Lizzie menatapnya dengan air mata yang menggenang. Lalu suara itu bergema lagi di benaknya. Gimana bisa kau mengabaikan penyakitku gara-gara itu? Kilian membeku. Dia menundukkan pandangannya, suaranya terdengar lembut. Pikiranku cuma lagi terlalu kacau. Lizzie tersenyum lembut, enggak apa-apa, Cliff. Jangan salahkan Kilian. Aku malah senang dia memikirkan Edith. Waktu aku sakit, kalian semua datang menjengukku. Edith pasti merasa sangat kesepian, Kilian. Aku harap kau bisa kali dihibur. Mungkin ajak ngeteh bareng, jalan-jalan kek, coba lebih perhatian ke dia, kayak gimana kamu ke aku. Kilian nggak perlu disuruh 2 kali. Dia emang udah niat buat lakuin itu. Di hari pertama, dia ngajak Edith ngeteh bareng, tapi dia ditolak. Dia mikir, apa dia terlalu agresif ya? Besoknya, dia nyoba ngajak makan malam dari jauh-jauh jam. Tapi lagi-lagi, dia ditolak. Di hari ketiga, dia ngajak Edith buat jalan-jalan santai di taman. Dia nolak lagi dan bilang kalau dia lebih milih di dalam aja buat baca buku. Disitulah Kilian sadar kalau Edith emang beneran lagi ngehindarin dia. Apa dia bikin salah lagi? Dia mulai mikir keras. Mungkin kesalahan dan tekanan yang dia kasih sebelumnya udah keterlaluan buat Edith. Jadi dia mutusin buat habisin lebih banyak waktu bareng dia biar bisa ngerti sosok Edith yang sebenarnya. Tapi ternyata, itu jauh lebih susah dari yang dia bayangin. Mungkin dia cuma terlalu banyak mikir. Harusnya dia lakuin aja kayak sebelumnya, langsung samperin aja tanpa basa-basi.